Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita awali dengan memanjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sekaligus nikmat kenyamanan, ketenangan di dalam diri kita yang masih aman, yang masih diri kita ini tenang untuk menjalankan ibadah. Kita bisa bayangkan saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana, jangankan untuk beribadah, jangankan untuk sholat, mereka begitu sangat khawatir, begitu sangat takut dengan langit-langit yang saat sekarang ini membombardir di negara mereka. Oleh karena itu, ketika kita ibadah saat sekarang ini masih dalam keadaan tenang, dari keadaan nyaman, wajib kita syukuri Allah masih memberikan ketenangan di dalam diri kita untuk dapat memaksimalkan ibadah kita, untuk dapat menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tertimpa tercurah kepada junjungan Nabi kita yang indah akhlaknya, yang bagus budi pekertinya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang masih setia istiqomah dalam ajarannya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi khatib dan umumnya kepada hadirin semua. Mari kita berusaha dengan maksimal untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa ini adalah sebaik-baiknya bekal kita di hadapan Allah nanti. Karena takwa ini adalah sepenting-pentingnya bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tegas Allah nyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekalah Anda, kata Allah, karena sebaik-baiknya bekal di sisi Allah yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, untuk kita dapat memperbaharui kehidupan kita agar bisa kehidupan kita ini bisa lebih manfaat, bisa menjadi bertambah berkah kehidupan kita, maka ada beberapa kunci yang harus kita lakukan sebagai kemudahan kita untuk membuka peluang keberkahan itu. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh diri kita untuk menjalani takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah banyak menyuruh kepada hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil kepada siapa saja yang mengaku dirinya
agar menjalankan ketakwaan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya takwa, kata Allah. Maka di dalam wasiat khutbah Jumat yang disampaikan setiap hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan Allah menitipkan pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali memegang tali agama Allah. Allah kepengen bagi hambanya yang beriman kepada Allah ini memiliki kehidupan yang baik. Allah ingin kepada siapa yang beriman kepada Allah memiliki kehidupan yang penuh dengan manfaat. Allah ingin kepada hambanya yang beriman ini punya kehidupan yang begitu banyak keberkahan nilainya. Walaupun secara ekonomi mungkin sedikit, akan tetapi peluang kemudahan-kemudahan, peluang untuk memperluaskan ekonominya jauh lebih banyak ketimbang nominalnya, yaitu yang disebut dengan berkah. Dan Allah juga akan membuka pintu kemudahan-kemudahan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan tegas Allah nyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu kemudahan-kemudahan. Dan Allah bukan hanya membukakan pintu kemudahan di sana, akan tetapi Allah akan memberikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Dan Allah akan berikan rizki dari mana yang ia tidak duga-duga. Kita bisa saksikan ketika kita ingin memperbaiki komunikasi kita dengan Allah, memperbaiki ibadah kita dengan Allah, memperbaiki sholat kita, pasti akan muncul kemudahan-kemudahan yang akan kita terima nantinya. Kenapa? Janji Allah bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membuka pintu kemudahan-kemudahan. Allah akan buka jalan keluar dari segala macam kesulitan yang dia hadapi. Dan Allah akan memberikan rezeki yang begitu sangat mudah. Dan kita pun terkadang tidak bisa berpikir secara nalar kita dari mana rezeki ini kita dapatkan begitu sangatlah mudah. Yang kedua, bagaimana caranya kita ingin membuka pintu keberkahan? Dengan kita menjalankan ibadah sholat kita, menjaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Setiap hari kita dipanggil oleh Allah lewat azannya di musala, lewat azannya di masjid. Sudahkah tergerak hati kita untuk memenuhi panggilan Allah? Kita bisa bayangkan ketika kita ingin berangkat keluar kota, keluar negeri, kita tahu perjalanan kita misalkan jam 12. Jam berapakah kita berangkat untuk menuju bandara? Jam berapakah kita bersiap-siap untuk dapat memenuhi jadwal keberangkatan pesawat itu? Kenapa? Kita tahu kalau seandainya terlambat, kita ini akan merugi. Kita tahu kalau seandainya kita telat untuk datang ke bandara, nantinya tiket kita akan hangus. Pernahkah kita terbayang di dalam diri kita, di dalam hati kita, bahwa ketika kita ketinggalan sholat kita undur waktu sholat kita, bahkan sampai sholat di belakang waktu, di akhir-akhir waktu, pernahkah terbayang, ya Allah, saya ingin masuk orang-orang yang merugi, ya Allah. Dengan kita memperbaiki kualitas sholat kita, insya Allah ini juga yang menjadi peluang kita untuk dapat meraih keberkahan di dalam hidup kita yang bisa lebih baik lagi. Yang ketiga, hadirin semua, yaitu dengan kita menjalankan sedekah. Dengan kita menjalankan sedekah dan membantu saudara-saudara kita yang kesusahan, maka inilah salah satu pembuka jalan kehidupan kita, keberkahan hidup kita bisa lebih baik lagi. Berapa banyak saudara-saudara kita yang telah kita bantu, berapa banyak saudara-saudara kita yang karena hidupnya kita bisa punya manfaat untuk mereka. Bahkan sampai ketika kita meninggal dunia, kebaikan-kebaikan kita masih terkenang oleh mereka. Kebaikan yang kita lakukan
selalu menjadi kenangan terindah bagi mereka yang kita bantu. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia, kita meninggalkan bekas-bekas keburukan di dalam hati para tetangga kita, di dalam hati teman-teman kita, sehingga meninggalnya kita diharapkan kematian kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika diharapkan kematian kita, jangankan untuk berdoa untuk kita, meninggalnya kita, senyum mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Akan tetapi ketika kita mewariskan kebaikan dan kebaikan, kita tanamkan kebaikan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita meninggal selalu meninggalkan bekas-bekas kebaikan di dalam diri orang lain, maka akan terkenang. Dan ketika mereka terkenang, kangen dengan diri kita, disitulah doa-doa mereka untuk kita. Dan begitu juga saat sekarang ini kita punya saudara di negeri Palestina yang saat sekarang ini sedang kesusahan, yang saat sekarang ini saudara-saudara kita dalam rasa takut yang begitu luar biasa. Pernahkah hati kita ini terbesit untuk menolong mereka? Pernahkah ada hati kita ini bagaimana caranya supaya saya bisa datang untuk membela mereka? Kita tidak ada kemampuan untuk datang ke sana, mungkin tidak ada kemampuan untuk kita membela secara langsung, tapi kita punya harapan dengan dukungan kita, dengan doa yang kita sampaikan kepada Allah, yang ini mungkin menjadi manfaat untuk saudara-saudara kita. Ingatlah, Palestina itu adalah saudara-saudara kita, yang dimana di dalamnya ada Masjidil Aqsa, tempat Rasulullah SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dan mereka rakyat Palestina mempertahankan keagungan Islam di sana. Jadi Palestina itu bukan hanya milik Palestina saja, mereka berjuang untuk mempertahankan Islam yang menjadi keutuhan seluruh dunia umat Islam. Maka jangan ada lagi gesekan di antara kita, berbeda pendapat, bicara yang tidak baik mengenai Palestina. Inilah keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam di seluruh dunia saat sekarang ini sedang diuji sama Allah. Manakah mereka yang peduli? Manakah mereka yang prihatin? Manakah mereka yang memperjuangkan hak-hak Palestina? Ingat, kezaliman itu ada dua bentuknya. Ada kezaliman ketika kita tidak memberikan haknya, itu zalim namanya. Orang tua tidak memberikan hak anaknya untuk belajar, tidak memberikan kepada haknya seorang anak, itu zalim namanya. Seorang ayah, seorang suami tidak memberikan hak kepada istri, zalim namanya. Ketika kita tidak memberikan hak, maka zalim namanya. Ada yang kedua bentuk kezaliman adalah kita mengambil hak orang lain. Ketika kita mengambil hak orang lain, maka itu juga termasuk zalim. Saya jadi pengusaha, saya jadi penguasa, saya jadi pimpinan, bawahan saya apapun, semua kata saya. Bahkan hak-haknya tidak diberikan, bahkan hak-haknya diambil sama mereka, itu adalah bentuk juga kezaliman. Menyakiti hewan juga demikian, bukan hanya kepada manusia, mereka juga kepada binatang. Dan bentuk-bentuk kezaliman itu nanti akan dibalas, baik dibalas di akhirat jika dia tidak mau bertobat, dan dibalas juga di dunia. Dan ingatlah, perilaku-perilaku zalim itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas berkali-kali lipat. Oleh karena itu, jangan sampai kehidupan kita sehari-hari ini kita menzalimi diri kita, zalim kepada Allah, zalim kepada saudara kita,
dan kita zalim kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan keberkahan rizki kepada kita semua, agar dapat kita menjalani kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan dan tujuan kita bahagia di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadithun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bis-salati wassalamu ala rasulih faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin semua, mari kita buka lembaran baru untuk kehidupan kita agar bisa lebih berkah lagi. Yang pertama, kita buka dengan ketakwaan kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, kita memperbaiki kualitas ibadah sholat kita. Yang ketiga, kita menjalankan sedekah, membantu saudara-saudara kita, harus punya sikap prihatin dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Dan yang keempat, kita salinglah untuk tolong menolong dalam kita menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah Engkau yang Maha Pengampun, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, ya Allah ampuni dosa-dosa hati keluarga kami, ya Allah ampuni dosa-dosa guru-guru kami, ya Allah para pahlawan kami, ya Allah para syuhada yang berada di Palestina, ya Allah ya Fattah, ya Razzaq, ya Allah Engkau yang Maha Pembuka rizki, ya Allah mudahkanlah rizki kami, ya Allah berkahi rizki kami, ya Allah untuk bekal beribadah kepadamu, ya Allah. Di antara kami ada yang belum berangkat haji, mudahkan ya Allah. Di antara kami ada yang belum berangkat umrah, mudahkan ya Allah dengan izin darimu, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Lindungi saudara kami yang berada di Palestina, ya Allah. Ya Allah, jaga saudara kami yang berada di Palestina, ya Allah. Ya Allah, berikan ketenangan kepada mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar.